yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan, judulnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya lanjutkan ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, sampai di situ. Puji nama Tuhan. Ayat 1 sampai dengan yang keempat, ini berbicara tentang satu hal. Jangan mementingkan dirimu sendiri. Jangan mementingkan diri sendiri. Jadi 1 sampai 4 ini merupakan sebuah nasihat bagaimana Rasul Paulus ini melihat sumber segala persoalan itu terletak karena seseorang itu mementingkan dirinya sendiri. Artinya, ketika seseorang mementingkan dirinya sendiri lebih dari apapun, maka yang berlaku itu seperti hukum rimba. Hukum rimba itu prinsipnya adalah mementingkan diri sendiri. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kuat, ya, dia akan memakan yang lemah. Jadi semakin dia melihat hewan lain itu lebih lemah, maka yang kuat ini akan membunuhnya dan membuatnya menjadi makanan. Itu prinsip hukum rimba seperti itu. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Sebagai orang percaya, kita tidak menggunakan hukum rimba. Yang kita pergunakan adalah hukum kasih. Sekali lagi saya tekankan, yang kita pergunakan adalah hukum kasih. Sehingga melalui ayat firman Tuhan ini kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Jangan mementingkan diri sendiri. Di sini dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi di sini ada sebuah nasihat yang begitu baik dan sebenarnya wajib kita lakukan. Ada sebuah nasihat bagaimana kita membutuhkan persekutuan, kita membutuhkan kasih, saling memperhatikan. Dan hal itu tidak akan pernah kita peroleh atau tidak akan pernah kita dapatkan ketika kita tidak mau rendah hati. Ketika kita hidup di dalam kesombongan, di dalam tinggi hati, ya,
merasa kita paling hebat, merasa kita paling sempurna, merasa kita paling pandai, merasa kita memiliki segala-galanya, maka sebenarnya kita ini sedang menyombongkan diri kita. Nah, dalam kesombongan itu tidak mungkin kita akan mencapai prinsip firman Tuhan. Supaya kita saling memperhatikan itu tidak akan pernah tercapai. Tetapi ketika kita rendah hati, kita sadari sebagai manusia, kita ini tidak sempurna. Saling membutuhkan, saling memerlukan. Dan semuanya itu hanya bisa dicapai ketika ada sebuah persekutuan, ada kasih di dalamnya. Amin. Artinya saling mengasihi. Nah, dari ayat ini kita perlu memperhatikan bagaimana caranya supaya kita ini rendah hati dan saling memperhatikan. Bagaimana caranya kita ini tidak melulu semuanya hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga bagaimana kepentingan bersama itu kita capai. Kita saling memperhatikan, menghormati kepentingan orang lain juga. Bagaimana caranya? Caranya firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi harus kita ingat pikiran dan perasaan Kristus. Apa toh yang menjadi pikiran Tuhan Yesus? Yang menjadi pikiran Tuhan Yesus adalah bagaimana dia bisa taat kepada kehendak Bapa. Bagaimana dia bisa melakukan misi keselamatan itu. Bagaimana dia memikirkan kepentingan Bapa di surga, tetapi juga dia mementingkan kehidupan manusia yang berdosa ini. Tuhan memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan manusia ini dari dosa. Yang kedua adalah perasaan. Jadi yang kedua adalah perasaan. Bagaimana Tuhan Yesus ini punya perasaan. Jadi perasaannya adalah perasaan bagaimana caranya dia bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Dan yang kedua adalah perasaan bagaimana dia merasakan belas kasihan, kasihan kepada umat manusia yang dibelenggu oleh dosa ini. Rasa kasih itulah, ya, perasaan kasih itulah yang membuat Tuhan Yesus ini mau merendahkan dirinya. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah rendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi bagaimana caranya kita bisa memiliki kerendahan hati? Kita bisa saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita, biarlah pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam hidup kita. Kita menggunakan pikiran Kristus, perasaan Kristus. Jadi sebagai manusia, ya, pikiran itu menjadi sesuatu yang penting. Perasaan itu juga menjadi sesuatu yang penting. Ya. Kita bisa memikirkan orang lain, ya, ketika kita itu rendah hati, ya kan? Kalau kita tidak rendah hati, tidak punya kasih, kita tidak akan pernah memikirkan orang lain. Yang kita pikirkan adalah bagaimana diri kita sendiri ini, ya, memperoleh sebanyak-banyaknya keuntungan. Orang lain menderita, terserah. Orang lain susah, bukan urusan saya. Orang lain mengalami penderitaan, ya terserah. Nah, itu artinya mementingkan diri sendiri itu seperti itu. Tidak peduli. Orang yang mementingkan diri sendiri tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Orang yang mementingkan diri sendiri tidak punya kasih kepada orang lain. Itu jelas. Tetapi ketika kita mau belajar kepada Tuhan Yesus, loh, bisa Tuhan Yesus itu mementingkan diri sendiri? Bisa.
dia sudah enak-enak di surga sana. Kenapa harus susah-susah? Bisa dia berpikir, manusia ya terserah, ambil jalannya sendiri-sendiri, mau masuk neraka silakan. Itu kalau Tuhan Yesus mau mementingkan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab ini, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Bahkan karena kasih, karena dia memikirkan bagaimana manusia ini bisa diselamatkan, bagaimana manusia ini bisa memiliki hubungan yang baik kembali dengan Bapa di surga. Dia rela mengalahkan perasaan. Perasaannya kalau disuruh menggantikan orang lain yang bersalah, wah itu secara manusia siapa yang mau? Ya kan? Misalnya ada salah satu di antara kita melakukan kesalahan, lalu kita melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, apakah orang lain itu akan menerima begitu saja? Orang lain akan berkata, loh itu salahku, bukan salahku, aku tidak bersalah. Itu kondisi umum. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu, sekalipun manusia itu berdosa, menanggung akibat perbuatannya masing-masing. Tetapi karena dia merasa kasihan, belas kasihan, karena dia mengasihi umat manusia, dia rela mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengasihi umatnya, ciptaannya. Dia rindu menyelamatkan mereka dari kuasa dosa. Oleh karena itu dia turun ke dalam dunia. Jadi dari sini kita melihat mengapa Rasul Paulus menekankan supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Karena Rasul Paulus melihat Tuhan Yesus adalah teladan kerendahan hati. Tuhan Yesus adalah teladan kasih yang sempurna. Mengapa kita harus meneladaninya? Ketika kita menggunakan pikiran dan perasaan Kristus, kita akan melihat, oh saudaraku dalam kesusahan, aku harus menolong. Oh saudaraku itu sudah bersusah payah, aku akan membantunya. Oh saudaraku itu sudah melakukan sesuatu yang berat, okelah, aku akan berbagi tugas. Nah, ada kebersamaan. Di dalam kasih itu kita akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Kenapa? Karena kita akan mulai saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kita akan mulai saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan di situ pasti satu hal yang saya bisa pastikan. Kita tidak akan pernah merugikan orang lain dalam bentuk apapun. Amin. Tetapi kita akan saling menopang, saling mendukung, saling menasihati. Dan itu semua terjadi ketika kita mau mempergunakan pikiran dan perasaan Kristus itu di dalam hidup kita. Dia yang begitu luar biasa, yang begitu memiliki kemuliaan, itu saja dia rela meninggalkannya hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu terjadi karena dia begitu mengasihi. Jadi dengan kata lain, mari kita teladani kehidupan Kristus itu dalam kehidupan kita. Disitulah kita mengerti bahwa di dalam kasih Kristus, ketika kita mau mempergunakan pikiran dan perasaan Kristus, kita akan mencapai yang namanya persekutuan di dalam Tuhan. Kita akan mencapai yang namanya kasih mesra. Kita akan melakukan yang namanya belas kasihan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak akan segan-segan memberkati kita semuanya. Di dalam kasih kita akan hidup secara rukun. Dan firman Tuhan berkata, ketika saudara bersaudara itu hidup dengan rukun, maka kesanalah Tuhan itu akan memerintahkan berkat. Ini adalah janji firman Tuhan. Saya rindu kita mengalami janji itu.
Saya rindu janji berkat itu terjadi di dalam kehidupan kita semuanya, di dalam keluarga kita ini. Dan saya rindu bahwa kasih Kristus itu kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau